وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Tapi khas sekali kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Kita mulai insyaallah dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas bukan? Sekarang. Ya, mulai di situ ya insyaallah ya. Baik, fadhal iqra. Hadis berapa di kitab terjemahan? 254. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Qala al-muallifu rahimahullah wa an Sa'id ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu bihinna dubura kulli salatin. Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli wa a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika min an urada ila ardhil umuri wa a'udzu bika min an uradda ila ardhil umur wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min adzabil qabr. Rawahul Bukhari. Baik, siapa yang mau? Di mana Syekh Nasihin mana? Ghair Majud? Hah? Ke Yaman? Oh, ke Hamam, kirain ke Yaman, Masya Allah. Mungkin mau jadi Habib kalau ke Yaman. Ayo, fadhal. Jokowi. Jangan. Ini aja, fadhal. Hah? Dimas siapa? Hah? Masya Allah, ini Dimas ini. Udah punya, ada bulunya, udah ada bulu sekarang. Ini Dimas yang di masa-masa jahiliyah itu. Masya Allah, Dimas datang lagi. Gimana Pak Abu Dimas ini? Masya Allah Dimas, kaifa haluk Dimas? Bekhair. Kok kelihatan lebih soleh antum sekarang? Dapat apa kok bisa ada perubahan gitu? Ada apa? Antum bakti sama orang tua atau gimana kok bisa lebih Masya Allah sekarang? Masya Allah, berubah ya. Masya Allah Dimas. Ini udah jadi soleh, ini gak bisa kita bully, ini udah jadi walid ini. Fadhal. Dari Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berlindung dengan kalimat-kalimat berikut di setiap usai salat. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil. Aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut. Aku berlindung kepadamu dari dikembalikan ke umur yang paling hina. Aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia, dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Taib, ahsantum, jazakallahu khairan.
Hadis ini hadis riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ini adalah doa, sejatinya ini doa sebelum salam, ikhwan. Ini doa setelah tasyahud akhir. Ya, bukan setiap usai salat. Kalau terjemahan di sini yang lebih sahih makna dubur kulli salat untuk hadis ini itu akhir tasyahud akhir. Tapi juga sebagian ulama memang menafsirkan ini setelah salam. Maksudnya setelah selesai salat. Ala kulli hal itu pilihan buat antum, tetapi wallahu alam yang lebih sahih makna ini adalah doa di dalam salat. Ya, sebelum salam. Tasyahud, setelah tasyahud akhir. Maka Rasulullah SAW biasa berlindung pada Allah dari beberapa hal berikut. Allahumma inni a'udzubika minal bukhl. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepada Engkau dari sifat bakhil. Baik, al-bukhl secara bahasa, al-bukhl itu adalah man'ul fadli wal imsaku 'anil badli. Man'ul fadli wal imsaku 'anil badli. Apa maknanya? Man'ul fadl yaitu mencegah hal yang menjadi kelebihan kita. Jadi kita punya kelebihan dari materi, maka kita cegah diri kita dari memberi orang lain. Man'ul fadl. Jadi fadl itu kelebihan. Kita punya uang, ada kelebihannya dari kebutuhan primer dan sekunder. Ada kelebihannya. Ya. Dan ada orang berhajat, butuh, ya, kemudian dia minta tolong atau minta pinjam, kita nggak mau, dan tanpa sebab. Kita nggak mau bukan karena sebab syar'i, melainkan ya kita nggak mau aja harta kita keluar, dan bukan karena sebab syar'i, bukan. Maka ini bakhil, walaupun bukan dari masalah zakat. Kalau zakat jelas, kalau orang tidak menunaikan zakat itu bakhil, dah jelas itu bakhil dan dosa besar. Ya, tapi juga ada bakhil, yaitu konteks bakhil yaitu ketika seseorang punya kelebihan harta, kemudian ada orang lain yang berhajat atau darurat, baik untuk minta atau meminjam. Nah, dia ada kelebihan harta, juga dia tidak akan dirugikan dengan kelebihan itu kalau misalnya dipinjamkan atau dikasih. Juga tidak ada alasan syar'i lainnya, seperti dia tahu track record dari peminjam ini nggak pernah membayar. Kalau ada track record itu nggak apa-apa, dia nggak apa-apa dia tidak meminjamkannya atau memberinya. Ya, tapi kalau semua nggak ada alasan lain. Alasannya cuma dia nggak mau aja. Maka ini bakhil, mau sekaya apapun dia termasuk bakhil. Oke, itu jadi bakhil itu pelit. Dan dalam syariat bakhil adalah man'ul wajib. Ya, man'ul wajib yaitu mencegah dari pengeluaran yang sifatnya wajib. Mencegah pengeluaran yang sifatnya wajib, mencegah outcome yang sifatnya memang wajib. Maka ini bakhil. Maka ini bakhil. Misalnya kita punya uang berlebih dan bukan dalam rangka yang memang harus disimpan, mungkin buat tabungan atau lainnya, bukan. Kemudian istri kita atau anak-anak kita butuh kebutuhan primer, lalu kita nggak mau ngasih sama sekali, nggak mau nafkahin, makin bakhil karena mencegah pengeluaran yang sifatnya wajib. Yaitu man'u rajuli al-qadiri al-'ata'a bil ma'rufi min malih. Yaitu seseorang yang punya kemampuan untuk memberi, dia tidak memberi. Padahal itu sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang baik dalam Islam. Dia mampu dan tidak ada alasan syar'i untuk mencegahnya, maka dia disebut bakhil ketika dia menahan diri dari memberi itu. Begitu. Kalau misalnya ada pengamen, antum nggak ngasih, walaupun antum punya 1 juta di kantong antum dan recehan banyak segepok, maka ini bukan karena bakhil, melainkan karena ada alasan syar'i yang mencegah diri antum untuk memberinya. Maka ini bukan bakhil.
Karena tidak wajib, bahkan tidak pula sunnah, bahkan bisa haram untuk memberi pengamen uang. Ya begitu. Baik, kita lanjut. Wa a'udzubika min an uradda ila ardhil umur. Dan saya berlindung kepada sebelumnya wa a'udzubika minal jubn. Dan saya berlindung kepada engkau dari sifat pengecut al-jubn. Al-jubn. Jadi apa itu jubn? Kepengecutan secara syar'i, bukan secara Indonesia kita. Jubn adalah dha'fun fil qalb yamna'u sahibahu min al-iqdami fil mawadhi'i syarifah. Jadi al-jubn adalah kelemahan yang ada di hati yang mencegah pemiliknya dari melakukan sesuatu di konteks yang mulia. Di konteks yang mulia. Kelemahan yang ada di hati. Nah, kelemahan tersebut mencegah pemiliknya untuk melakukan sesuatu ya atau mengupayakan sesuatu di konteks-konteks yang mulia dalam Islam. Seperti jihad, seperti amar ma'ruf nahi munkar. Maka di kita itu amar nahi munkar, terutama nahi munkar, kita banyak pertimbangan karena memang sisi jubn kita, yaitu kepengecutan kita itu memang cukup tinggi karena kita orangnya sungkanan. Semakin sungkanan suatu individu atau seorang individu, semakin sungkanan maka kepengecutannya itu sebenarnya semakin tinggi. Ya. Dan semakin kencang nekat seseorang, biasanya kepengecutannya itu rendah. Ya, begitu. Tapi yang diperhatikan di sini adalah dari segi syariat. Konteks syariat seperti amar ma'ruf nahi munkar. Ya, taib. Kemudian wa a'udzubika min an uradda ila ardhil umur. Dan saya berlindung kepada engkau dari dikembalikan ke umur yang paling hina. Apa maksudnya? Ardhil umur yaitu bulughul haram, bukan bulughul maram, bulughul haram, yaitu usia yang sangat tua. Dan ya bukan hanya sangat tua saja, tapi radhil. Jadi disebut ardhalil umur, ardhal ahwan, yaitu paling rendah umur yang membuat seseorang itu jadi hina gitu loh. Fayakunu bimanzilati tifl, sehingga dia kemudian seperti anak kecil. Ya. Sakhiful aql, akalnya itu rendah. Qalil idrak, dan idrak itu yaitu hawasnya apa? Baik logikanya, baik panca inderanya itu berkurang. Juga suka ngerengek, suka ngambekan karena udah terlalu tua. Ini disebut ardhil umur. Sebagian manusia Allah Ta'ala panjangkan umurnya, namun sayangnya di ending usianya itu justru makin kekanak-kanakan. Dan yang seperti ini kok modelnya, akalnya itu berkurang sangat. Maka coba gimana kita supaya usia tua kita itu tidak menyusahkan atau tidak menjadi seperti anak kecil, tidak menjadi fitnah bagi banyak orang. Di antara doa ini, kemudian di antara zikir pagi petang, Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dahu wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Wa su'il kibar ini ya. Kemudian ikhwan, mumpung kita ini masih tergolong muda sebenarnya. Mau usia antum 40 berapa masih muda lah, anggap masih muda. Kalau dibandingkan dengan 60 70 ya 40-an masih muda. Berarti 30-an apalagi 20-an, masih muda banget. Supaya kita tidak sampai level ardhalil umur ini, maka banyak-banyak menuntut ilmu syar'i. Dari usia muda mulai banyak hafalan. Ya.
belajar, menghafal, membaca, itu gunakan. Ikhwah-ikhwah, teman-teman yang sekarang pada suka main game, itu lihat nanti jadi bodoh, benar, jadi tolol, orang-orang tolol rata-rata. Usia makin tua, makin tolol dia, makin ahmak. Oke, main game nggak semuanya haram, nggak main game sih kecanduan game, addicted terhadap game. Ini dangerous, bahaya ikhwan. Kalau ada di antara antum yang hobi main game, maka semoga Allah Ta'ala beri hidayah. Semoga Allah Ta'ala jadikan waktu-waktunya lebih bermanfaat. Ya, cari yang lebih bermanfaat. Belajar banyak sekarang subhanallah. Sekarang untuk belajar itu banyak kesempatan. Ya, kalau antum gunain masa muda antum, antum kerja di Taifah, alhamdulillah, ada penghasilan, alhamdulillah, Allah Ta'ala cukupkan, dan antum harus bersyukur dengan apa yang sekarang ada seperti ini. Maka coba antum improve dari segi belajar. Ilmu apapun yang bermanfaat buat diri antum dan keluarga antum, masa depan antum dan akhirat antum. Ya, belajar tentang masalah bisnis misalnya, ilmu-ilmu tentang bisnis, improve, mumpung sekarang masih ada waktu. Ya, mumpung masih ada waktu. Ada waktu senggang antum setelah kerja, sore atau malam, belajar ilmu syar'i, terutama murajaah, belajar. Ya, sesibuk-sibuknya antum, wallah, sesibuk-sibuknya antum. Ya, belajar supaya enggak nyesel nanti di usia sekian. 40 ke atas, 50 ke atas, enggak nyesel insyaallah. Usia 50, 60 ketika antum sudah tidak kuat lagi untuk bekerja, kemudian anak-anak antum lah yang kemudian menggantikan antum. Mereka mendapat dermaan dan infak atau nafkah atau kebaikan anak-anak antum. Di situ antum akan sangat merasakan impact dan efek baik dari banyak belajar di masa muda. Ya, terutama masalah bahasa, ya, belajar bahasa, antum bisa banyak mengetahui makna-makna dan ilmu pengetahuan melalui bahasa yang antum pelajari, terutama bahasa Arab, bahasa Inggris. Supaya enggak tolol nanti, jadi akhirnya jadi enggak ahmak di akhir usia itu, enggak jadi beban keluarga dengan kebodohan, ketidakmampuan, akal yang rendah dan semisalnya. Para ulama rahimahumullah ketika mereka beranjak usia tua, walaupun emang mereka namanya orang tua ya, kadang-kadang mengesalkan anak cucunya, ya kadang-kadang itu sudah menjadi sunatullah untuk orang-orang yang sangat tua, karena ya emang itu udah karakternya. Tetapi dari segi ketajaman akal, pengalaman hidup itu terrefleksikan. Ulama-ulama yang mereka udah terbiasa menuntut ilmu syar'i sejak usia belianya, itu hatta usia 80, hatta usia 90, itu akalnya masih bagus, pandangan hidupnya masih bagus, tenaganya aja mungkin sudah ringkih, tidak bisa mengajar lagi, tidak bisa dakwah lagi, tapi akalnya masih bagus, instingnya itu masih tepat gitu loh. Padahal usia bisa 70, 80, 90. Di antaranya Anda dengar sendiri dari Syekh tentang Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, bapaknya Syekh Abdul Razak Al-Badr, hafizahullah. Jadi waktu ketika ada ikut daurah di Imam Bukhari Solo, itu ketika itu mengundang dua syekh, yaitu Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dan juga Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi, hafizahumullah. Kemudian ada yang bertanya dari para ustadz tentang bagaimana kondisi Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, bapaknya Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak aja sekarang usia 60 ke atas, ikhwan. Antum kalau lihat Syekh Abdul Razak itu seolah-olah bukan usia 60. Coba antum lihat Syekh Abdul Razak kalau baru usia 40 awal gitu loh. Tapi beliau itu udah 60 atas, 60 ke atas. Udah tua beliau itu. Itu anaknya, bapaknya itu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, itu 90. Baru 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu retired, yaitu pensiun dari mengajar di Masjid Nabawi karena udah enggak, fisiknya udah mungkin enggak mendukung. Tapi kata Syekh Abdul Malik Ramadhani sebagai muridnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau bilang kondisi guru kami ini Syekhna, kondisi Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, itu kondisi akalnya itu masih salim, masih bagus dengan usia 90-an itu. Apa sebabnya ikhwan? Itu keberkahan dari banyak menuntut ilmu sejak masa belia.
Kemudian para saintis barat mereka juga memperhatikan, mengamati, mempelajari dan melakukan riset serta studi lapangan. Juga ada banyaknya koresponden dan sumber-sumber. Orang yang belajar bahasa asing itu memperlambat posibilitas terkena demensia di usia tua. Apa itu demensia? Pikun. Udah mulai pikun itu. Ya. Udah mulai pikun. Nah, ketika apapun antum belajar bahasa Arab misalnya, apa bahasa asing, hatta antum orang Sunda belajar bahasa Jawa gitu loh. Antum berusaha untuk mememorize atau mengingat bahasa-bahasa ini, mempelajarinya, terus mempraktekannya. Itu seperti sedang melatih otak antum untuk betul-betul punya daya tahan yang kuat, memori yang kuat. Kesempatan sekarang antum belajar bahasa Al-Quran dan bahasa hadis. Belajar tafsirnya, itu memperkuat insya-Allah. Ya, menghafal Al-Quran memperkuat insya-Allah. Itu mencegah atau memperpanjang jarak antara otak antum dengan demensia. Kalau orang yang jarang belajar, malas belajar, itu mendekatkan dirinya bahkan pada kepikunan nanti. Kita enggak mengatakan bahwa saya kakek nenek kita yang udah pikun berarti dulu malas, enggak. Kita enggak refleksikan ke orang-orang kayak gitu. Cuman kitanya coba. Gitu loh. Jangan sampai ketika udah pikun itu udah nyusahin. Walaupun qadar Allah, semua takdir Allah, ya. Kalau emang itu terjadi qadar Allah. Tapi dari sekarang kita tanam, jangan seperti itu. Jauhin kita dari demensia. Lebih lambat 5 tahun. Biasa kata para ilmuwan, kalau seseorang belajar bahasa asing, atau bisa juga kita refleksikan di Islam, yaitu ngafalin Al-Quran lah semampu dia. Di masa-masa seperti ini, dia lebih rendah kemungkinan terkena demensia atau mundur selama 5 tahun dibandingkan orang normal pada umumnya. Orang normal yang nggak pernah menghafal, nggak mempelajari bahasa, namun hidupnya bagus-bagus saja, itu posibilitas terkena demensia di usia 60 dan berikutnya itu besar. Tapi kalau orang udah belajar bahasa atau menghafal ini itu dengan baik di usia-usia belia, maka itu insya Allah kemungkinannya mundur. Mungkin 70 baru terkena, 75 baru terkena gitu. Jadi ada benefitnya ya ikhwan, belajar ilmu syar'i itu ada benefitnya. Untuk menghafalkan, pahami, itu untuk masa depan kita, bukan hanya tentang amalan saja, tapi ternyata berpengaruh pada neuro kita, yaitu otak kita, jaringan-jaringan otak kita insyaallah. Maka kita berlindung pada Allah dari konteks dikembalikan ke umur yang paling hina. Ketika kita udah nggak bisa ngapa-ngapain dan nyusahin orang dan nggak bisa memberikan apa-apa untuk siapapun orang. Nauzubillah min dzalik. Kemudian wa'udzubika min fitnatid dunya. Saya berlindung kepada Allah, kepada Engkau ya Allah dari fitnatid dunya. Dari fitnatid dunya, yaitu apa maksudnya? Berlindung pada Allah dari fitnah dunia, yaitu tenggelam di syahwat dan kelezatan dunia sehingga ham dan hirsnya, yaitu cita-citanya dan keinginannya itu dunia aja, sampai membuat dia lalai dari menunaikan kewajiban atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sampai mindsetnya berubah. Hati-hati, sekarang orang banyak mindsetnya berubah karena masalah ekonomi, sehingga apa-apa itu harus dimaterialistiskan. Semua itu harus ditimbang dari segi ekonomi. Ini diantara fitnah yang menimpa banyak dari kita sekarang. Kemudian dari segi syariat, dari segi maknawi, akhlak dan seterusnya mulai diabaikan sebagian orang karena mempertimbangkan materi dan ekonomi. Ini fitnah dunia. Ya, fitnah dunia seperti ini. Orang yang tadi ngaji akhirnya udah meninggalkan pengajian. Anak-anak yang dipesantrenkan oleh orang tuanya, kemudian tetangga bertanya-tanya, "Pak, anak mau disantrenin nanti kalau gede mau jadi apa?" Maksudnya mau jadi apa? Dikira kalau udah nanti jadi gede terus kemudian ya udah miskin kayak para ustadz gitu loh. Oh, dia belum tahu kalau ustadz besar itu seberapa uangnya belum tahu ya. Ya. Tapi bagi orang-orang ini ngira bahwa saya menuntut ilmu agama itu bakal memiskinkan. Wajarlah memang pikiran seperti itu dari kalangan awam itu sejak zaman dulu.
Dulu para ulama hadis itu sampai ada yang memberikan konklusi bahwasanya ilmu hadis ada ilmu ini untuk orang-orang yang cekak, untuk orang-orang yang bokek. Karena apa? Karena uangnya habis buat perjalanan menuntut ilmu hadis. Karena harus rehlah sini ketemu guru ini, ketemu musnid atau pemberi sanad ini ketemu sini. Jadi habis duitnya buat itu. Sementara sulit buatnya untuk bekerja, tapi dia memberikan sanad kepada orang-orang. Makanya kata sebagian orang awam, ulama-ulama hadis ini rata-rata memang miskin. Tapi apakah kenyataannya selalu seperti itu? Enggak juga. Sebenarnya seorang alim miskin atau enggaknya qadarullah. Setelah itu tergantung pada bagaimana sikapnya dia dalam mencari penghasilan. Ibnu Hajar al-Asqalani aja itu termasuk orang yang dikagumi dan disegani oleh para menteri di zamannya di Mesir ketika itu. Menghabiskan waktu selama 25 years, 25 tahun menulis kitab apa? Fathul Bari. 25 tahun. Dan setiap penjelasan beliau di setiap hadis itu dibacakan dan juga diarahkan oleh sebagian dari ulama teman-temannya. Dan beliau juga kadang mendapatkan hadiah, reward dari beberapa orang di pemerintahan. Bahkan ada suatu kisah beliau itu punya kendaraan yaitu binatang unta dan baju yang sangat bagus, mewah. Yang ketika itu ada seorang Yahudi yang melihat Ibnu Hajar sedang mengenakan pakaian mewah itu dan kendaraan yang mewah. Yaitu kendaraan bukan elektrik, kendaraan bukan mobil, motor, bukan, tapi binatang. Maka ada seorang Yahudi melihat dan bilang, wahai Syekh Ibnu Hajar, bukankah kata Nabi kamu itu ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir? Dunia itu adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Lantas kenapa wahai Ibnu Hajar engkau itu kok sekarang pakai yang mewah kayak gini? Gitu loh. Katanya dunia itu penjara buat orang muslim seperti kamu gitu. Maka Ibnu Hajar membalas, wahai orang Yahudi, kayak gini saja, yaitu baju mewah dan juga kendaraan mewah, saya sebagai muslim ini adalah tetap penjara bagi dunia kami, karena banyaknya tetap ada peraturan dalam syariat Islam. Dan di akhirat Allah Ta'ala akan berikan baik pada kami. Sedangkan engkau wahai Yahudi sudah miskin, dan kalau engkau mati dalam keadaan Yahudi, maka akhirat menjadi lebih buruk buatmu. Miskinmu ini udah surga buat kamu sebenarnya di dunia ini, apalagi nanti di akhirat. Nah, di sini menunjukkan Ibnu Hajar pun sebagai ulama ahli hadis yang terkemuka itu memiliki kekayaan yang besar. Jadi tergantung dengan dai-dainya. Nah, fitnah dunia ini membuat sebagian dari kepala keluarga atau istri-istri mereka itu mulai berpikir anak-anak nggak usah ke pesantren, anak-anak nggak usah diajarin atau menjurus ke agama, karena ya sekarang kan apa-apa harus kerja, dapat duit, cari duit gitu. Ya subhanallah. Ya ini menjadi fitnah sehingga akhirnya urung untuk menyekolahkan anak ke pesantren. Tapi nanti ketika anak-anaknya sudah pada besar, kemudian lihat anak-anak tetangganya lulusan pesantren, itu nanti bakal ngomong, nyesel dulu nggak nyantrenin anak-anak saya, gitu. Seperti itu ya, ikhwan. Biasanya begitu. Nyesel ketika melihat anak-anak orang lain udah pada lulus pesantren, anak-anak dia ya masih gitu-gitu aja ilmu agamanya. Taib, ini fitnah dunia. Kemudian wa'udzubika min adzabil qabr. Saya berlindung kepada engkau dari azab kubur. Dan ini endingnya. Setelah beberapa hal sebelumnya itu berkaitan dengan perilaku dan sifat atau karakter kita di dunia, maka kemudian beralih ke sesuatu yang besar di alam nanti, yaitu alam barzakh, yaitu berupa azab kubur. Taib, ini jadi hadis ini wallahu alam lebih cocok dimasukkan di dalam salat, yaitu setelah tasyahud akhir atau sebelum salam. Ya begitu, wallahu alam.
Ya, ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan juga Syekh bin Baz rahimahumullahu jami'an. Baik, kita lanjutkan ke hadis berikutnya, ikhwan. Fadhal. Wa an Thauban radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfarallaha thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rawahu Muslim. Baik, lanjut terjemahannya. Dari Thauban radhiyallahu anhu, beliau berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, beliau beristighfar kepada Allah 3 kali dan membaca, ya Allah, Engkaulah pemberi keselamatan dan darimulah keselamatan, Maha suci Engkau, wahai Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Diriwayatkan oleh Muslim. Baik, ahsan. Ya, ini hadis Thauban radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salati istaghfarallaha thalatha. Apabila Rasulullah SAW selesai salat, beliau beristighfar kepada Allah Ta'ala 3 kali. Iya. Ini zikir ini setelah apa? Setelah salam. Istighfar, minta ampun. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam. As-salam di sini adalah nama Allah Azza wa Jalla, as-salam. Nama Allah Ta'ala, As-Salam. Ya Allah, Engkau adalah As-Salam. Itu maknanya Engkau di sini dimaknai pemberi keselamatan, ya. Sebenarnya As-Salam yaitu maknanya yaitu selamat dari segala aib dan cacat, segala aib dan celak, segala aib dan kekurangan. Itu makna As-Salam di sini. Jadi ya Allah, Engkaulah As-Salam, Engkaulah yang terlepas dari segala aib, suci dari segala aib dan kekurangan. Itu maknanya. Jadi bukan yang ini, bukan yang diterjemahan. Ya, itu makna As-Salam di sini. Engkaulah zat yang selamat dari aib dan kekurangan. Tidak ada padamu kekurangan atau aib. Itu makna As-Salam. Wa minka as-salam. Nah, ini baru benar, yaitu dari mula keselamatan, ya itu benar. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maha suci Engkau, wahai zat yang memiliki pemilik keagungan dan kemuliaan. Tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Bisa juga tabarakta dzal jalal wal ikram. Dua-duanya sahih. Baik, jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya disyariatkan untuk orang yang setelah salat fardu, setelah dia salam dari salatnya dia membaca ini. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Dan zahirnya adalah ini zikir pertama kali yang diucapkan setelah selesai salam. Ya. Dan ini cocok dengan konteks kehambaan, karena hamba itu banyak salah dan belum menunaikan kewajiban atau sunnah dengan sempurna, belum. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Hamba itu belum menunaikan persis seperti apa yang diperintahkan oleh Allah. Banyak sekali kekurangan kita, jemaah sekalian. Banyak sekali kekurangan kita dalam masalah ibadah dan muamalah, banyak. Kita harus banyak istighfar. Maka disyariatkan untuk istighfar setelah salat, karena salatnya pun tidak recommended salat kita itu. Dan sebagian dari orang saudara-saudara kita itu setelah salat, alhamdulillah, bersyukur dia selesai, alhamdulillah selesai gua sholat gitu kayak. Atau alhamdulillah di sini bersyukur dia telah menunaikan ibadah tersebut. Ya akhi, ini
Kalau emang dia bersyukur pun, bersyukur dengan mengamalkan sunnah coba. Mungkin karena nggak tahu ini jemaah-jemaah ini, saudara kita banyak yang nggak tahu. Mereka pakai alhamdulillah itu karena ikut aja. Biasa alhamdulillah sambil apa? Usap muka alhamdulillah. Itu. Ya, memuji Allah. Memuji Allah itu bagus, tapi kalau dalam konteks khusus ini, jika ada hadis yang mengkhususkannya, maka ikutilah hadis yang mengkhususkannya. Jangan kita ambil jalan lain. Taib. Kemudian dalam hadis ini juga kalau mau misal versi agak panjangnya, hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW idza sallama lam yaq'ud illa miqdaru ma yaqul Allahumma antas salam sampai akhirnya. Bahwa Nabi SAW ketika udah salam, beliau tidak duduk pada pose setelah solat menghadap ke kiblat kecuali sekadar dari bacaan tabarak ta'ala jalil karim. Sampai situ baru beliau apa? Membalikan badannya. Ini fikih menjadi imam, disyariatkan untuk seorang imam untuk membalikan badan setelah selesai tabarak ta'ala jalil karim, balik badannya. Begitu, ya. Dan kemudian makmum secara adab hendaklah tidak beranjak. Ini kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Tidak beranjak makmum itu sebelum imam menghadap ke belakang, menghadap ke makmum. Faham enggak maksudnya, ikhwan? Enggak paham? Nih, kan imam menghadap kiblat. Makmum menghadap siapa? Kiblat lah, masa ngadep presiden, menghadap kiblat, ya kan? Nah sama sekali gitu. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, selesai. Kemudian imam kan baca Pak, makmum juga baca astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, tabarak ta'ala jalil kiram. Berapa detik? 8 detik atau 10 detik lah, anggaplah. 10 detik ini baru makmum, baru imam apa? Imam menghadap ke makmum, menghadap ke makmum. Gitu ya, sila gitu, ngadap ke makmum, sila atau duduk biasa nggak apa-apa. Nah, saat itu makmum hendaknya baru beranjak atau bergerak gitu loh. Ya mau sila silakan, ya setelah imamnya udah beranjak, setelah imamnya sudah menghadap ke makmum. Itu adabnya begitu makmum. Makmum itu jangan beranjak dulu. Kalau emang ada hajat, tunggu imam apa? Menghadap ke makmum setelah tabarak ta'ala jalil kiram. Nah, tapi ini imamnya kadang-kadang di masjid-masjid enggak ngerti hal-hal gini. Ya. Memang imamnya kadang-kadang ini imamnya nih biasa imam dari kalangan-kalangan yang mungkin mulai anti trans ya. Itu imam itu mereka kadang-kadang apa? Allahumma taslam tabar ya gimana ya? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi, panjang, dipanjangin. Giliran sunnah simpel dipanjang-panjangin, nambah aja tuh. Nah gitu terus, subhanallah, subhanallah. Enggak ngadep ke makmum. Sana terus. Nah, kalau makmum itu kalau emang ada hajat mau keluar, ada pentingan di luar, dia itu hendaknya baru berdiri beranjak ketika imam sudah menghadap ke makmum. Itu adabnya seperti itu. Jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung diri. Itu bocil itu kayak gitu. Anak kecil tuh. Pas lagi sholat bercanda, giran salam, ngedahuluin imam langsung pergi kabur karena takut dijewer sama orang-orang tua. Gitu, kalau antum memang ada hajat, pengen BAB atau apa, atau pengen keluar, ada keperluan, maka barulah antum berdiri setelah imam balik badan. Masalah itu imam-imam yang enggak balik badan. Sampai subhanallah enggak balik badan. Alhamdulillah, Allahu akbar, terus doa. Doa pun enggak mau balik badan, doa diwakilin sama jemaah diinin. Ya biasa itu, di tepok karpet belakang, plok gitu. Nanti baru kemudian jemaahnya, bilalnya udah mulai tuh amin, amin, amin. Gak balik-balik badan, padahal antum pengen BAB. Lah kalau misalnya kayak gini mah antum BAB aja, gak usah nunggu dia balik badan, karena gak bakal balik-balik gitu loh. Terus sholat 2 rakaat ba'diyah, gak balik badan kan. Ba'diyahnya 4 rakaat, gak balik badan.
Habis dia chattingan dulu, nggak balik badan. Sampai masih sepi, antum di situ doang, nunggu imam balik badan. Enggak perlu ya ini mah. Antum dari tadi aja dari imam zikir, antum keluar aja kamar mandi kalau emang ada hajat. Jangankan pas zikir, pas lagi sholat berjamaah aja, kalau antum kebelet, itu dikatakan oleh sebagian ulama bisa aja sholat antum itu batal dengan kebelet sampai merinding. Kata Nabi SAW, wala yudafi'uhul akhbathan, tidak sah atau tidak ada salat bagi orang ya yang bihadrati ta'am, yang hadir makanan padanya, atau ketika dia sedang menahan keras dari dua jalur yang khabith, yang najis, depan belakang, nahan kencing banget atau nahan BAB sampai merinding. Udah AC dingin, bacanya panjang, merinding, keringetnya juga dingin. Itu kelihatan itu. Ini berdiri semua. Sampai bulu-bulu aja pengen pergi gitu, berdiri semua. Nah, itu kata sebagian ulama yang kayak gini wajib untuk batalin sholatnya kalau dia merasa nggak mampu. Ya daripada dia ceprot di situ kan repot urusannya. Mendingan dia apa? Iya. Jadi fitnah nanti kalau dia di situ. Ya. Kemudian dia keluar, itu pas lagi sholat. Nah, pas lagi setelah sholat nggak harus menunggu imam balik badan. Kalau memang tahu lama, maka langsung aja dia ke kamar mandi. Oke, begitu. Baik, kita lanjut ke zikir berikutnya. Fadhal. Sallallahu alaihi wasallam. Man sabbahallaha dubura kulli salatin salatan wa salasin wa hamidallaha salatan wa salatina wa kabarallaha salatan wa salatina fatilka tis'un wa tis'una wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat lahu khotoyahu walau kanat misla zabadil bahri. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin ukhra anna takbira arba'u wa thalathuna. Terjemahannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bertasbih kepada Allah setiap selesai salat sebanyak 33 kali, bertahmid kepada Allah 33 kali, dan bertakbir kepada Allah 33 kali, sehingga semuanya berjumlah 99, dan seterusnya membaca genap 100. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya, miliknya kerajaan dan segala puji baginya, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Niscaya kesalahan-kesalahannya diampuni meskipun seperti buih di lautan. Diriwayatkan oleh Muslim. Baik. Jadi hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau berkata yang maknanya siapa yang bertasbih kepada Allah setelah selesai salat 33, tahmid 33, takbir 33, itu 99. Kemudian dia lengkapi sampai 100 dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka fadilahnya apa? Ghufirat lahu khotoyah. Ghufirat khotoyahu di situ. Di sini ghufirat lahu khotoyah. Al-muhim ya, serupalah ya. Maka akan ampuni kesalahan-kesalahannya, wa in kanat mithla zabadil bahar, walaupun kesalahan-kesalahan itu sebanyak buih lautan, uncountable, tidak terhitung. Tapi ini dosa-dosa kecil maksudnya. Ini dosa-dosa kecil. Makanya ini sangat dianjurkan oleh para ulama agar kita tidak beranjak langsung setelah salat fardu tanpa berzikir, karena ini sangat besar fadilahnya, yaitu diampuni dosa-dosanya sebanyak apapun itu, tapi dosa-dosa kecil maksudnya. Ya dosa kecil kita ya banyak, nggak kehitung, banyak. Bismillah.
Dan juga dalam hadis lain dari Ka'ab bin Ujrah an Rasulullah SAW, beliau berkata, ini hadis lain yang serupa dengan ini, mu'aqibat la yukhibu qailuha aw fa'iluhunna aw fa'iluhunna dubura kulli salatin maktubah. Ada beberapa amalan yang dilakukan setelah amalan lain, yang mana amalan tersebut tidak akan merugikan pengucapnya atau pelakunya di setelah selesai sholat fardu, yaitu 33 tasbihah, 33 tahmidah, wa 34 takbirah. 33 tasbih, 33 tahmid, dan 34 takbir. Ini model lain. Kalau di hadis ini 33 1, oke? 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar, 1 la ilaha illallah sampai akhirnya ya. Ini hadis Abu Hurairah. Kalau hadis Ka'ab bin Ujrah 33 34. Ya, 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 34 Allahu akbar. Nah, itu tata cara keberapa? Tata cara kedua. Oke enggak sini? Paham enggak? Tata cara pertama 33 1. Tata cara kedua 33 34. Gitu ya. Nah, kemudian ada tata cara lainnya. Ada tata cara lainnya, lebih ringan insyaallah. Yaitu hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Khullatani la yuhsihima rajulun muslimun illa dakhalal jannah, kata Nabi SAW. Ya. Di sini ada amalan yang tidaklah orang muslim melakukannya melainkan dia akan masuk surga. Ala wa huma yasir. Amalan ini sangat ringan. Waman ya'mal bihima qalil. Tapi yang mengamalkannya sedikit. Yaitu yusabbihullaha fi duburi kulli salatin 10 wa yahmaduhu 10 wa yukabbiruhu 10. Dia bertasbih 10 kali setelah salat fardu. Tahmid 10 kali setelah salat fardu. Takbir 10 kali setelah salat fardu. 10. Maka kata Nabi, fatilka khamsuna wa mi'ata bil lisan wa alfun wa khamsumi'ah fil mizan. Itu 150 di lidah, namun 1500 di timbangan. Jadi tata cara ketiga berapa? 10. Dan itu dijanjikan masuk surga. Ringan banget loh. 10 bisa, 10. Subhanallah, 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 subhanallah. Dah. Alhamdulillah, alhamdulillah, 10 dah. Allahu akbar, Allah 10. Yang benar tapinya, jangan kayak orang-orang. Allahu akbar, Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Sampai sebagian orang komat kayak gitu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, apa Allahu akbar? Sebagian orang komat kayak gitu. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, kalau Allahu akbar, Allahu akbar gitu ya benar. Ya, coba antum dengerin lah komat orang-orang. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Coba yang benar lah komat. Allahu akbar, Allahu akbar. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadar Rasulullah. La salah, la falah. La salah, la salah, la falah. Hayya 'alas salah gitu. Dia bilang la salah, la falah. Ala salah, ala falah. Itu kan kok kedengaran emang kita kan biasa ya, tapi kan ini lafal zikir. Jangan disingkat-singkat. La salah, la falah. Qamasalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya Allah. Itu kalau ada komat kayak gitu tuh kok bukan bocil itu gimana? Kok bocil maklum lah ya diajarin. Tapi udah kadang udah tua gitu. Subhanallah. Ini emang orang Indonesia ini perlu banyak ya dikoreksi. Mudah-mudahan Allah maafkan. Tapi jajan kita kadang-kadang gitu bisa-bisa. Ya, yang enggak biasa belajar bahasa Arab itu otomatis Indonesia keluar tuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Salam aja kita gimana salam? Assalamualaikum. 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 Ada di bahasa Spanyol, ikhwan.
Bahasa Spanyol itu goodbye, see you tomorrow, itu hasta amigo. Hasta amigo gitu. Mirip gak sama Assalamualaikum? Benar. Di bahasa Spanyol. Spanyol bukan bahasa lainnya, Spanyol hasta amigo. Hasta amigo gitu. Hasta amigo. Hasta amigo. See you tomorrow. Sampai jumpa besok. Itu kalau kita goodbye gitu. Hasta amigo. Assalamualaikum, mirip. Ya nggak tahu ini apakah ada peran dari Andalusia dulu atau gimana gitu. Anda nggak tahu. Mungkin ada, mungkin jadi hasta amigo gitu. Ya. Tapi di Kopaja yang di Metro Mini dulu, hasta amigo gitu. Kayak itu pasar minggu kayak itu. Ini apa nih? Masya Allah Dimas sana udah lama nggak lihat muka antum. Udah lama jidat antum nggak kelihatan, udah lama, Masya Allah. Sekarang udah ada titik 2 aja, Masya Allah. Luar biasa wali kita satu ini nih. Oke, jadi itu yang tadi 10. Kemudian ada juga ya. Tadi apa aja tadi? Ya. Oke. Tadi ya 33 1, 33 34, terus 10. Taib. Ada juga ya cara lain wallahu alam, tapi ini anak masih belum bisa menjelaskan. Ya kita lanjut ke hadis berikutnya aja. Jadi 3 cara itu aja kita pelajari tadi. Fadhal, lanjut ke hadis berikutnya. Wa an Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu usika ya Muadz la tad'anna dubura kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i bisanadin qawi. Dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Aku memberimu wasiat, wahai Muadz, janganlah sekali-kali kamu tinggalkan di setiap usai salat untuk mengucapkan, ya Allah, berilah pertolongan kepadaku untuk berzikir, mengingat dan menyebutmu, bersyukur kepadamu dan beribadah dengan baik untukmu." Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i dengan sanad yang kuat. Iya, jazakumullah khairan. Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Muadz bin Jabal, "Usika ya Muadz, saya mewasiatkan pada engkau ya Muadz, la tada'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Jangan sekali-kali engkau meninggalkan setelah salat untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika. Nah, sini dubura kulli salat ini khilaf lagi di antara ulama, apakah ini setelah salat atau dia sebelum salam. Kalau anda pribadi anda prefer ini sebelum salam, ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya, tolonglah saya ala dzikrika. Ala dzikrika. Untuk senantiasa berzikir pada engkau. Allahumma a'inni ala dzikrika, itu dulu. Dan kita orang zaman modern ini dengan challenge atau tantangan modern sekarang, zikir itu menjadi suatu kelangkaan di masyarakat. Wallah. Zikir menjadi zikir yang sahih, saleh, itu menjadi suatu kelangkaan di masyarakat. Bahkan mulai merayap ke orang-orang yang udah ngaji sekalipun. Ya. Kemudahan yang Allah berikan ini membuat kita itu banyak lalai. Ya. Zikir itu sesuatu yang sekarang itu memang baru dirasa oleh kita bahwasanya
Zikir itu memang butuh taufik dari Allah, hidayah dari Allah. Karena sekarang untuk zikir itu lebih mudah sebenarnya. Lebih mungkin antum bisa dengar kajian di mana-mana, antum bisa dengar murattal di mana-mana, bisa semuanya sebenarnya. Tapi manusia itu malah justru memilih selain dari zikir umumnya. Malah zikirnya diminimalisir. Setelah sholat itu pun gak betahan setelah sholat zikir. Bahkan sholatnya pun banyak yang gak betah. Maka kata sebagian dari ulama begini, jangan pernah mengira antum duduk sederhana dengan membuka mushaf dan kemudian membuka lembaran baru dari bacaan tilawah antum hari itu, atau melihat ayat apa yang akan dihafal hari ini, itu sesuatu yang ringan begitu saja. Melainkan itu sesuatu yang sekarang makin terasa kesulitannya, karena terlihat sekarang bahwasanya hal-hal ini semua adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Beneran ikhwan. Intensitas baca Quran kita sekarang sama dulu mungkin dulu menang. Sekarang jarang. Umumnya orang-orang kita ini sekarang, umumnya orang kaum muslimin banyak udah malah berkurang, padahal aplikasi Al-Quran ada, reminder banyak, aplikasi macam-macam banyak, tinggal baca. Tapi ternyata dengan banyak pernak-pernik, banyak yang opsi dan pilihan, akhirnya kita apa? Makin jauh sebenarnya dari Al-Quran. Dari baca, apalagi ngafalin. Jadi tantangan sehari-hari hidupnya itu bukan untuk menyelesaikan bacaan. Maka a'inni ala dzikrika, maka ketika baca doa ini betul-betul pikirkan kita tuh masih punya banyak kekurangan dari segi zikir apapun. Baik zikir mutlak atau baca Quran atau zikir pagi petang atau zikir setelah salat atau zikir sebelum tidur dan lainnya. Banyak kekurangan beneran kita ini. Kebanyakan main game lah, kebanyakan aplikasi ini itulah, kebanyakan dan seterusnya, padahal hubungan interaksi sosial kita makin berkurang, enggak kayak dulu. Dulu interaksi sosial lebih sering. Sekarang berkurang karena kita lebih letih di handphone dan semisalnya. Boro-boro baca kitab, menuntut ilmu enggak, Masya Allah kita kurang banget sekarang. Maka butuh hidayah dari Allah untuk berzikir. Ya. Itu penting untuk sekarang hari. Wa syukrika, untuk bersyukur. Masa-masa sekarang kendati pun banyak tekanan. Mungkin di pekerjaan antum banyak tekanan, di kehidupan luar pekerjaan antum lebih banyak lagi mungkin tekanannya. Dari istri lah, biaya anak lah, mertua nuntut inilah, orang tua pengen itulah, tekanan banyak. Tapi dengan segala tekanan ini wajib sabar dan tetap wajib bersyukur. Maksudnya wajib bersyukur di sini mensyukuri apa yang antum ada saat itu, apa yang ada pada antum saat itu, syukurin. Dan itu perlu dilatih, serta sebelumnya perlu taufik dari Allah Azza wa Jalla. Karena sifat syukur ini dari Allah, bukan dari kita menciptakannya sendiri, dari Allah Azza wa Jalla. Betapa banyaknya orang yang sekarang itu lagi berpunya, ikhwan. Antum tahu sendirilah gitu. Banyak orang-orang di atas yang memperalat orang-orang di bawah. Banyak orang-orang kapitalis yang mereka mempermainkan harga ini itu, sehingga banyak orang-orang bawah tertindas dan terlindas dengan keputusan-keputusan. Tapi lihat, kenapa kok bisa sezolim itu sebagian orang? Karena syukurnya gak ada, makanya kehausan. Enggak, kalau tadi minum bukan karena kehausan tadi. Nah orang kalau misalnya ada rasa syukur, dia hausnya wajar, tapi enggak kehausan seperti anjing yang menjulurkan lidahnya dengan memalukan. Bersyukur, benar bersyukur sekarang. Ya, dengan apa yang Allah berikan pada kita dari kesederhanaan atau kecukupan, udah bersyukur, syukurin dulu. Nanti Allah Ta'ala akan ubah keadaannya. Ya, wa husni ibadatik, dan tolonglah saya untuk baik dalam mengamalkan ibadah, beramal ibadah kepada Engkau. Subhanallah, ini syifa, ini obat semua ini. Antum dibuat rajin zikir di masa-masa kayak gini, dibuat tetap bersyukur di kesulitan seperti ini, terus dibuat rajin beribadah. Apa yang lebih nikmat daripada itu, ya kawan? Sebagian orang
Sebagian orang ketika di masa lapang kangen dengan masa sulit dahulu, karena di masa lapang dia nggak bisa ibadah ternyata. Di masa sulit dia bisa ibadah. Maka kalau antum keadaannya sekarang lagi ada pikiran banyak, kekurangan ini itu, tapi membuat antum dekat sama Allah, bersyukur antum. Karena antum orang yang diberi keberuntungan oleh Allah. Sementara ada banyak orang yang tidak seperti antum, kondisi ekonominya, orang-orang ini Masya Allah, tapi mereka justru lebih sengsara sebenarnya. Karena uang yang mereka punya, kekayaan mereka punya, enggak memberikan kebahagiaan buat mereka. Mereka beli apapun, itu tidak bisa membeli kebahagiaan. Kalaupun bahagia, itu bahagia dopamin sebentar doang. Sebentar doang, habis itu hilang, habis itu hilang, habis itu hilang. Ya begitu teman-teman sekalian. Ana wasiatkan juga untuk diri anda dan antum, baca doa ini sebelum salam. Allahumma a'inni ala dzikrika, dan maknai, jangan cuma baca doang, maknai betul-betul di hati. Refleksikan di hidup kita masing-masing. Ya. Kalau seandainya ana ngomong kayak gini, ikhwan, kok ana ngomong kayak gini sebagai pejabat yang banyak duitnya, mungkin ana enggak pantas ngomong kayak gini ya. Ya. Karena mungkin kesulitan ana mungkin bukan di duit. Aduh, duit bertebaran di mana-mana. Pangkat di mana-mana. Tapi ana sama kayak antum, ikhwan. Ya, kita tuh sama, equal. Ya, antum kemari naik motor, ana kemari naik motor. Kalau ana kemari naik mobil Pajero, baru antum bilang, "Ah, Ustadz mah enak." Silakan bilang gitu. Tapi ketika antum lihat Anas kemari naik motor, sama kayak antum, kita nggak ada bedanya, ikhwan. Jadi ketika ana nasihatin ini, ana nasihatin diri ana juga, ana motivasi diri ana juga. Ana tahu kesulitan antum, antum juga sama ana, kita sama-sama dalam masa seperti ini. Ya, kita nggak bisa nyalain siapa-siapa kecuali kita menyerah pada Allah Azza wa Jalla, sabar dan yakin sama Allah Azza wa Jalla. Sabar dan yakin sama Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana Bani Israel di surat As-Sajdah. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan pada Bani Israel yang tadi sengsara, maka Allah Ta'ala jadikan adanya apa? A'immah, para imam. Yahduna bi amrina, mereka memberi petunjuk sesuai perintah kami. Kapan? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ketika mereka sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Antum sabar, ana sabar, kita sama-sama sabar dengan kesulitan-kesulitan zaman sekarang. Tapi yakin sama Allah. Karena kalau orang sabar tapi nggak yakin sama Allah, lama-lama sabarnya terkikis, hilang. Lama-lama dia kufur nikmat, lama-lama nggak bersyukur lagi. Terus habis itu udah kelas, lepas dari iman. Tapi kalau sabar sambil yakin sama Allah Azza wa Jalla, insya Allah ada jalannya nanti. Semua dari kita atau yang mungkin mendengar lewat online atau kapanpun yang mendengar kajian ini, maka insya Allah Allah Ta'ala akan berikan jalan keluar. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya begitu teman-teman sekalian, ya ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan tinggalkan doa ini supaya Allah tolong kita untuk senantiasa ingat sama Allah, ingat nikmat-nikmat Allah, kemudian bersyukur pada Allah atas segala nikmatnya, dan juga supaya kita masih bisa beribadah dengan benar di masa-masa sulit. Ya, begitu. Nanti ketika antum kaya, antum insyaallah akan Allah Ta'ala cukupkan rezeki buat antum yang lebih dan terbaik insyaallah. Ketika antum sudah kaya, antum akan merasakan bahwasanya masa-masa getir itu justru masa-masa emas antum. Berharga sekali. Momentum yang nggak bisa antum dapatkan ketika antum banyak keluangan. Gitu, ikhwas sekalian, kita cukup sampai sini insyaallah. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Ustadz, ana ada pertanyaan mengenai sikap yang harus ana pilih. Anda dari keluarga yang tidak ada masuk pesantren, dan qadarullah ana mendapatkan hidayah tahun 2022, lalu ana memasukkan putri anak pesantren. Ibunda ana tadi yang marah, akhirnya Allah lembutkan hatinya untuk masukkan anak. Qadarullah Agustus 2022 anak ana tarik dan pulang dalam keadaan muntah darah akibat ditendang kakak kelasnya. Ana tidak menanyakan bagaimana memaafkan Ustadz atau bagaimana menghadapi bagaimana sikap anak pada keluarga ana
ya masih skeptik sampai saat ini, skeptik tentang pesantren, sulit menjelaskan ke keluarga bahwa tidak semua pesantren seperti itu. Santriwatinya perempuan ditendang sama, ditendang ke kelasnya, ini akhwatnya ini banget berarti nendang-nendang temannya. Bagaimana sikap Anda saat dikatakan ibu yang terjadi hari ini gara-gara kamu hijrah dan masukin si fulanah putri Anda ke pesantren? Apakah harus selalu dengan diam atau melawan orang tua, atau harus bagaimana dalam untuk menjaga dakwah keluarga ini? Jadi dipulangkan anaknya. Oke, mungkin ini udah toksik ya, jadi susah untuk balik ya. Ini jangan membuat antum menyerah untuk menitipkan anak antum ke pesantren. Kalau memang antum yakin sama Allah Ta'ala bahwasanya memang pesantren itu jalur yang lebih afdol buat putri antum, nanti cari lagi pesantren. Adapun perlawanan orang tua atau saudara atau siapapun tentang hijrahnya antum, itu enggak ada masalah. Itu adalah garam kehidupan, enak gitu loh. Ya biarin kayak gitu. Ada garam kehidupan. Antum kalau mau nyari yang sempurna dari kehidupan ini, enggak ada tantangan, enggak ada celaan, enggak bisa. Nggak bisa, antum kabur dari suatu celaan, akan ada Allah titipkan dan lisan orang lain celaan lainnya mungkin lebih buruk. Udah nggak apa-apa, ibu antum kayak gitu, doakan hidayah. Untuk melawan mungkin nggak sampai melawan, lafalnya bukan melawan ya. Tergantung karakter ibu antum, tergantung karakter antum gimana. Kalau karakter antum adalah powerful di keluarga, punya cara bicara yang bisa masuk ke ibu antum, silahkan antum argumentasi sama ibu antum. Tapi kalau antum gak punya karakter itu, karakter antum menunduk, maka udah sabar. Tergantung karakter antum dan tergantung ibu antum gimana orangnya. Gitu. Kalau antum punya ketokohan di keluarga antum, atau antum punya uang yang besar atau punya jabatan atau apa yang membuat orang tua antum itu siap menerima omongan antum, silahkan antum adu argumen dengan bahasa yang terbaik buat ibu antum. Bukan dalam rangka durhaka pastinya. Tapi kalau antum gak punya power dan antum khawatir, maka sabar. Sabar. Beneran. Ana merasa dengan cerita ini adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Ya akhi, hidup ini Allah Ta'ala pasti akan takdirkan antum sesuatu yang ironis. Semua kehidupan orang-orang soleh akan Allah berikan sesuatu yang ironis. Coba, para nabi yang didakwain apa? Tauhid, sunnah, niatannya baik, siap untuk merelakan jiwa, raga, harta demi menjalani tugas ini. Tapi feedback dari kaumnya apa? Sebaliknya, ini ironis, ikhwan. Ironis. Ironis. Itu dicontohkan dari nasib para nabi dan orang-orang soleh. Sebagai ada ulama yang punya banyak karya, ketokohannya tinggi, disegani semua masyarakat, ilmunya mapan, semua ilmu syariat dikuasai. Tapi ternyata musuhnya ada di mana? Ada di rumahnya, yaitu istrinya sendiri. Sampai sebagian ulama bilang ke dia, ya Syekh, kenapa engkau tidak ceraikan itu istrimu yang lidahnya itu nggak bisa dijaga? Nyakitin banget. Ironis, ikhwan. Ironis itu apa? Ketertabrakan antara apa yang kita lakukan dari kebaikan dengan apa yang kita dapatkan dari feedback yang buruk gitu. Itu ironis. Itu udah biasa, itu hidup kayak gitu. Itu wajar hidup kayak orang soleh itu biasa kayak gitu. Orang yang Allah uji kayak gitu selalu ironis. Ya. Ada orang tapi kenapa ulama ini enggak menceraikannya? Kata dia gini, justru dengan adanya istri saya yang kayak gitu, saya masih ingat saya masih di dunia. Malah saya bersyukur punya istri kayak gitu. Jadi saya masih ingat. Ada juga orang dia menyatukan keluarga-keluarga. Keluarga ini disatuin, keluarga ini disambung, silaturahim disambung. Tapi kemudian Allah takdirkan dia terpisah dari mungkin anaknya. Ada seperti itu. Ironis, hidup ini ironis. Justru yang harus kita khawatirkan adalah, maksudnya khawatir sini waspada, ketika tuh hidup ngambang aja ya kawan, nggak ada yang ironi, ngambang aja, maksiat jalan, semua jalan enak ya, nggak ada pikiran apa-apa. Itu yang harus waspada. Karena kerap kali air bah itu nggak ada yang menyangka. Hati-hati, gitu, waspada. Ya seperti itu. Maka adanya ini, antum sabar. Insya Allah anak antum jadi solehah, keluarga antum jadi berkah, insya Allah. Sabar. Emang ada kayak gini.
Kadang-kadang bukan orang jauh yang menjadi musuh kita, orang dekat kadang-kadang. Karena nggak paham atau salah paham atau lainnya. Semoga Allah berkati ini penanya dan juga keluarganya dan juga antum semua, ana dan antum kita semua. Semoga Allah Ta'ala berikan perlindungan dari fitnah dunia dan semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita kesabaran dan juga rasa syukur. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.